Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Septiani dengan NPM 22120111489. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kepailitan dengan putusan nomor 50 garing PDT titik sus strip pailit garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu pihak-pihak dalam putusan nomor 50 garing PDT titik sus strip pailit garing 2024 garing PN Niaga JKT PST. Berdasarkan pada pasal 2 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitur yang memiliki utang yang telah jatuh tempo terhadap dua kreditor atau lebih dan tidak dapat membayar salah satu dari utang tersebut. Kreditor yang meminjamkan uang kepada debitur dengan mengajak satu kreditor lainnya untuk mengajukan permohonan pailit. Selanjutnya ada kejaksaan atas alasan kepentingan umum, dan ada Bank Indonesia apabila debiturnya adalah dalam bentuk bank. Selanjutnya Badan Pengawas Pasar Modal apabila debiturnya merupakan perusahaan efek. Selanjutnya ada Menteri Keuangan apabila debiturnya adalah BUMN di bidang kepentingan publik. Selanjutnya ada perusahaan dana pensiun, asuransi, dan reasuransi. Nah, pada putusan yang saya pilih, pihak yang mengajukan permohonan pailit yaitu ada PT Digital Truk Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 yang menyatakan secara tegas bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh tempo dan dapat ditagih dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan debitor sendiri. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu alasan mengajukan permohonan pailit. Dalam putusan ini, alasan PT Digital Truk Indonesia mengajukan permohonan pailit yaitu berdasarkan pada kesepakatan para pemegang saham yang telah menyetujui diajukannya permohonan pailit sebagaimana diatur dalam pasal 104 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menegaskan bahwa direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu alasan Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit. Dalam putusan ini, debitur yaitu PT Digital Truk Indonesia atau sebagai pemohon pailit memiliki lebih dari dua kreditur yang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Adapun kreditur yang dimaksud adalah yang pertama ada PT Liquid Jaya Inovasi yang memiliki nilai kewajiban sebesar Rp4.302.594.556 yang telah jatuh tempo sejak Januari 2022. Selanjutnya yang kedua ada PT Investri Radika Jaya yang memiliki nilai kewajiban sebesar Rp7.291.901.317 yang telah jatuh tempo sejak Januari 2022. Yang ketiga ada PT Mitra Usaha Indonesia Group yang memiliki nilai kewajiban sebesar Rp25.417.764.078 yang telah jatuh tempo sejak Januari 2022. Nah, di sini para kreditur telah menyampaikan surat peringatan atau somasi kepada debitor, namun debitor tidak mampu untuk membayar utang-utang tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka terbukti secara sederhana bahwa pemohon pailit memiliki dua atau lebih kreditor. Yang kedua, pemohon pailit belum membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Dengan demikian, permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit atau debitor yaitu PT Digital Truk Indonesia telah memenuhi persyaratan yang dibuktikan secara sederhana melalui invoice atau tagihan-tagihan dan surat peringatan atau somasi yang diterbitkan oleh kreditor-kreditor yang kemudian diakui oleh pemohon pailit atau debitor yaitu PT Digital Truk Indonesia sendiri.
Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk dalam putusan yang saya pilih, yaitu mengacu pada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan yang menegaskan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga. Dalam putusan yang saya pilih, di sini Majelis Hakim Pengadilan Niaga menunjuk dan atau mengangkat Saudari Febri Yesika Ginting S.A. dan Saudara Tri Domingus P. Nababan S.A. sebagai kurator dan pengurus. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu akibat putusan pernyataan pailit. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Oleh karenanya, akibat hukum pailit bagi perseorangan adalah ia demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Adapun frasa tanggal putusan yang dimaksud dihitung sejak pukul 00.00 WIB waktu setempat. Dengan jatuhnya putusan pernyataan pailit, maka terjadilah sita umum kepailitan. Seluruh harta orang perseorangan yang dinyatakan pailit akan dilakukan pengurusannya dan pemberesannya oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, digunakan sebagai jaminan bersama untuk para kreditornya. Dari kesimpulan dari analisis putusan yang saya pilih, yaitu di sini tujuan debitur mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri adalah untuk menghindar dari pemenuhan kewajiban pembayaran utang dan bunga pinjaman yang disebabkan karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga menyebabkan perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran utangnya serta tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan usaha perusahaan atau debitor yang dikarenakan beban utang sudah jauh melebihi dari aset perusahaan itu sendiri. Di samping itu, upaya debitor mempailitkan dirinya sendiri adalah sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium yang menurut pihak debitor paling pas atau cocok untuk semua pihak untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Di sini pemohon atau termohon yaitu debitor PT Digital Truk Indonesia, karena dengan pailit maka pembayaran hutang-hutang pemohon atau termohon tersebut dapat dilakukan dengan tertib secara seimbang oleh kurator yang independen dengan diawasi oleh hakim pengawas serta dapat dicegah berkurangnya jumlah harta debitor. Di samping itu, pengamanan harta pailit dapat terjamin dan dapat dihindari kemerosotan nilai harta pailit secara terus-menerus akibat pemohon berhenti beroperasi. Nah, selanjutnya di sini upaya hukum bagi kreditor apabila debitur mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu dengan melakukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan upaya hukum seperti kasasi dan peninjauan kembali. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.